Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Haris Monarif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, terima kasih Anda bersedia menepi sejenak untuk ngobrol dulu ya dengan para viewer kita dan selanjutnya setelah itu silakan Anda melanjutkan perjalanan ya. Polda Metro Jaya rupanya sangat serius nih Bung Rocky menangani dugaan aparatnya terlibat atau setidaknya membiarkan aksi premanisme pada diskusi forum tanah air, forum diaspora ya pada hari Sabtu pekan lalu, Sabtu pekan lalu ya. Ada 11 orang anggota polisi termasuk Kapolsek Mampang ini yang pangkatnya ini komisaris polisi ya perwira menengah itu yang diperiksa oleh pengamanan internal dari divisi Propam. Ya, apresiasi untuk kepolisian yang secara gercep, gerak cepat memulai proses untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang masih menggantung di dalam benak publik, yaitu apakah peristiwa ini, yaitu penyerangan terhadap diskusi FTA ini, murni semacam kemarahan dari kelompok ini, kelompok penyerang, atau di belakangnya ada intellectual author nih, ada aktor intelektualnya. Nah, sekali lagi kita ingin tahu sebetulnya apa yang mengkondisikan sehingga forum semacam itu bisa dianggap sebagai musuh negara. Itu kan itu forum tanah air, bahkan pakai nama forum tanah air. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk membaca keadaan hanya dimungkinkan kalau kita mampu untuk mengulas secara konseptual keadaan negeri ini. Nah, forum tanah air memang dimaksudkan, didesain dan diarahkan untuk jadi forum penelusuran pikiran, penelusuran konsep untuk mengetahui di mana dimulainya kesalahan bernegara di era Pak Jokowi. Kan itu hal yang sebetulnya menyumbang pada kemampuan kita untuk menerangkan dan menyimpulkan, bukan dengan hoax, bukan dengan menyebar isu, apalagi gosip. Ini betul-betul forum untuk menguji kebijakan. Karena itu isinya adalah para pengajar, mereka yang peduli dengan kondisi mutakhir negeri ini. Sekali lagi, kemampuan kita itu yang harusnya dipujikan. Memang orang-orang di situ ya pasti para kritisi itu, ada profesor di situ, ada dosen, ada jurnalis, dan semua mereka itu duduk di situ untuk mengurai persoalan, bukan untuk bikin kusut. Nah, kenapa itu kemudian dianggap sebagai berbahaya? Jadi sekali lagi Pak Polisi, kita senang karena institusi yang memang tugasnya adalah mengawal atau bahkan mengamankan forum-forum semacam ini di era yang penuh turbulensi politik itu cepat tanggap tuh, dan pemeriksaan bahkan sampai ke tingkat Kapolsek itu menunjukkan ada keseriusan. Jadi sekali lagi kita mulai dengan pandangan itu, bahwa ada keseriusan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang majemuk di dalam pikiran, yang bisa berselisih tapi tanpa kekerasan. Kan itu citra yang bagus untuk memulihkan pada publik. Kasus ini makin menarik karena belakangan muncul video si Korlap ini karena wajahnya juga sangat khas gitu ya, tampilan dan wajahnya sangat khas jadi mudah dikenali ya. Dia yang menjadi Korlap kerusuhan itu sedang hadir dalam sebuah acara di DPP Partai Golkar. Kemudian muncullah isu liar, dugaan berupa teori konspirasi yang saya kira juga tidak bisa begitu saja kita salahkan. Betul, seperti biasa netizen kemudian mengambil alih dalam tanda petik proses investigasi ini, sehingga muncul gambar-gambar yang memperlihatkan bahwa seseorang yang diduga sebagai pelaku ternyata ada di beberapa forum tuh, dan yang paling beredar ada di forum Golkar. Kan itu mesti jadi semacam pretext atau kondisi awal untuk memulai satu investigasi para reserse ini untuk melihat kaitan institusionalnya apa. Kenapa seseorang yang diduga ada di dalam ruang pertemuan Golkar itu juga adalah orang yang sama yang melakukan perusakan.
Kan sinopsis ini ada di kepala netizen. Jadi Pak Polisi juga harus cepat memberi tanggapan tuh, atau bahkan petinggi-petinggi Golkar harus terangkan apakah ini anggota Golkar, apakah ini seseorang yang memang jadi pelanggan dari peristiwa-peristiwa di Golkar karena intensif mungkin diperlukan suaranya atau kehadirannya. Kan semua ilustrasi yang beredar di media massa sekarang menunjukkan atau mulai memetakan arah penyelidikan. Bukan berarti bahwa netizen punya hak untuk melakukan fungsi-fungsi reserse dari Pak Polisi. Tentu polisi punya cara, karena pasti ada daftar yang sudah ada di situ, lalu mulai dikaitkan dengan apakah ini peristiwa politik atau sekedar upaya untuk testing the water sebelum pelantikan presiden, atau ada hal-hal lain mungkin yang samar-samar kita mau baca itu. Tapi sebelum kita baca dengan kemampuan kita sendiri atau analisis kita sendiri, tentu karena ini ada peristiwa pidana, maka sebaiknya keterangan pidana diucapkan dulu oleh kepolisian sambil menunggu riset lanjutan dari netizen. Jadi tidak mungkin kita menutupi soal-soal semacam ini. Saya sendiri menganggap bahwa dugaan saya bahwa ini suruhan aja tuh, karena kalau dia mengerti, dia tentu tahu bahwa itu adalah forum diskusi, duduk aja di situ, dengar supaya tambah pengetahuan, tambah wawasan, tambah konsep untuk membandingkan apakah benar yang dikritik oleh FTA itu juga masuk akal atau tidak. Jadi kesan awal saya ya ini adalah orang-orang seruan. Kawan-kawan ini adalah orang-orang seruan yang sangat mungkin karena ketidakpahamannya maka tidak mau tahu lagi itu forum apa, siapa yang ada di situ. Pokoknya hajar. Jadi saya kira itu juga harus diterangkan pada publik. Nah, bagaimana kita memahami peristiwa di Forum Tanah Air itu? Yang jelas kalau kita lihat profil yang hadir kan, mereka ini adalah para tokoh yang selama ini memang kritis terhadap pemerintahan, khususnya terhadap Mulyono ya. Jadi kemudian orang banyak mengkait-kaitkan ya ini pelaku kerusuhan ini orang suruhannya Mulyono gitu. Ya, orang kemudian berspekulasi apakah peristiwa ini adalah semacam desain intelijen untuk memecah belah masyarakat sipil. Karena yang datang di situ adalah orang sipil, walaupun dengan postur kekerasan. Yang ada di dalam forum itu adalah orang sipil. Ada beberapa purnawirawan di situ memang, bahkan mantan jenderal. Tapi kan semuanya statusnya sipil. Jadi ini pertemuan sipil diganggu oleh orang sipil. Kan ini konyol namanya. Jadi orang menduga apakah ada upaya untuk membentur-benturkan sesama warga negara dengan isu yang dibuat-buat. Kan itu yang mesti diteliti. Kalau polisi yang membubarkan tentu ada dasar hukumnya, mungkin karena mengganggu ketertiban umum, tapi itu di dalam hotel, tidak mungkin ada ketertiban umum yang diganggu di situ. Itu adalah ruang privat yang disewa. Itu kan sama dengan rumah, karena di rumah mungkin terlalu rumit dibikin, maka disewalah hotel. Jadi tetap itu adalah ruang privat dan tidak boleh ruang privat itu diserbu untuk alasan apapun. Atau pihak kepolisian mungkin menduga bahwa ya udah itu hak dari orang lain untuk melakukan demonstrasi tandingan atau tahu bahwa itu ada pembicaraan tentang Indonesia, pasti juga tentang Mulyono, tentang Fufafa, lalu lakukan demonstrasi di luar. Boleh aja, nggak ada soal, walaupun dugaan itu toh tidak bisa dibuktikan, karena yang diundang tentu adalah mereka yang tercatat sebagai simpatisan dari Forum Tanah Air. Jadi mulai ada dugaan bahwa ada kerjasama misalnya dengan aparat atau dengan pengganggu ini. Tetapi tentu Pak Polisi sudah ucapkan lebih awal bahwa ini kami sudah tangkap dan kami akan proses. Berarti harus juga diproses lolosnya kawan-kawan perusak ini dengan kondisi yang ada di lapangan. Bukankah di situ ada pihak kepolisian yang dengan alasan bahwa tidak tahu bahwa ada pintu belakang. Jadi tetap akan diperiksa, dan saya kira sudah sedang diperiksa dari Kapolsek sampai petugas di lapangan. Jadi ini yang namanya tindakan profesional. Jadi kita senang bahwa ada peristiwa
dan ada keributan netizen yang mulai menduga-duga apa sebetulnya di belakang peristiwa ini. Jadi sebelum dugaan netizen ini membentuk semacam opini publik, maka harus cepat pihak kepolisian memproses. Biasa saja kan, wah ini ada peristiwa yang juga mencengangkan karena orang sipil membubarkan aktivitas orang sipil, kan itu nggak pernah terjadi. Bahkan di era Orde Baru tuh yang membubarkan itu ya pasti intel atau polisi, itu nggak ada orang sipil membubarkan diskusi orang sipil. Yang kelihatannya itu yang mesti dibuktikan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya oleh pihak. Peristiwa yang terjadi dalam diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air Diaspora Indonesia di luar negeri ya, di 5 benua dan pusatnya di New York ini sungguh ironis. Kalau tidak boleh kita sebut sebagai bahkan tragis gitu ya. Ada diaspora yang terpanggil untuk ikut memperbaiki kondisi bangsa, mendiskusikannya, duduk di ruangan, diskusi dengan cara baik-baik, itu malah dipersekusi. Nah, yang jadi masalah ini kan gaungnya itu menyebar luas ke seluruh dunia, dan juga ini makin menyadarkan para diaspora kita yang ada di berbagai belahan dunia itu bahwa kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Sementara bagi orang asing, terutama media dan mereka-mereka yang ingin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, jelas ini juga kabar yang buruk dan membuat minat mereka terhadap Indonesia itu bisa saja urung. Iya, impact globalnya udah terjadi. Beberapa teman dari Eropa, Amerika pasti itu menelpon saya, WA saya, apa yang terjadi sebetulnya. Barusan ada teman dari Sydney, dari Sydney bertanya juga penjelasannya apa, karena viral betul video itu kan. Jadi Forum Tanah Air, saya terangkan sekali lagi, adalah forum yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pikirannya bukan orang ya. Jadi ini bukan forum massa, ini forum sebetulnya forum kader. Jadi kader-kader di luar negeri yang menamakan diri diaspora berupaya membentuk organisasi yang tidak memerlukan formalitas, karena ini adalah forum pertukaran pikiran untuk menghasilkan ide tentang Indonesia ke depan. Jadi itu intinya tuh. Betul, saya ikut membentuk forum ini di mungkin tahun 2004-5 tahun lalu di Amerika. Itu saya lagi berkunjung ke kasih kuliah, kasih ceramah di Amerika, lalu di New York terutama justru. Lalu datang teman-teman, lalu kita ngopi di sebelum pergi ke bandara dan memutuskan untuk memulai satu upaya memamerkan, ya sebetulnya memamerkan partisipasi dari teman-teman yang ada di luar negeri. Lalu kita bentuk forum itu tuh. Maka saudara Tata Cassandra ini yang udah 20-30 tahun di Amerika, tahu tentang kondisi Indonesia, tetapi dia memerlukan semacam koordinasi dengan yang ada di tanah air supaya tune in dengan recent issue, dengan today's politics. Jadi dibuatlah FTA itu. Lalu saya diminta jadi dewan pakar di situ, dan ya sebagai orang yang ikut membentuk, tentu saya iyakan supaya ada semacam sebut aja kerangka berpikir sehingga terbentuk semacam sebut aja ini politik suasana. Jadi setiap kali ada suasana politik di Indonesia, forum ini berkumpul, biasanya online tuh tengah malam atau subuh-subuh itu, karena harus ikuti jam dunia. Jadi ini adalah forum yang sudah berkali-kali berpikir tentang Indonesia dan membahas tentang Indonesia tuh. Orang-orang di situ ya biasa yang diundang tuh, Refli Harun, Pak Said Dido, Din Syamsuddin, Kusnul Maria. Jadi semua mereka memang oposisi, dan forum ini memang forum oposisi, kan itu dasarnya. Tapi forum ini sekali lagi bukan forum pengerahan massa. Nggak mungkin bikin organisasi massa itu di mana anggota itu tersebar di 5 benua, kan nggak bisa tuh. Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa ini forum akademis, forum pembahasan konseptual. Buat di dalamnya ada kritik terhadap Presiden Jokowi, itu pasti terjadi. Netizen dan BM setiap hari juga kasih kritik kok. Tetapi kita tidak ingin forum semacam ini diganggu hanya karena perbedaan pandangan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Polisi karena mulai menuntun kita untuk mengembalikan dan menjaga sebetulnya civil liberties, kebebasan sipil. Salam akal sehat juga buat teman-teman Forum Tanah Air yang akhirnya mengetahui bahwa
di Indonesia kepastian hukum itu memang masih bermasalah, sehingga kita dukung seluruh proses pembuktian di pengadilan nanti. Tetap kita jaga akal sehat. FDA.